Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7 SMP. Pada video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari materi yang seru dan juga penuh dengan imajinasi, yaitu kita akan belajar teks cerita fantasi. Melalui materi ini, kalian akan belajar bagaimana menulis cerita yang membawa pembaca ke dunia penuh keajaiban. Simak terus sampai akhir ya. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai teks cerita fantasi nih, kita berdiskusi bareng dulu yuk. Nah, apakah kamu itu pernah membayangkan nih berada di dunia yang penuh keajaiban, tempat di mana naga itu terbang di langit, atau manusia itu bisa berbicara dengan hewan, atau waktu itu bisa diputar kembali. Nah, itulah cerita fantasi, dunia yang dibangun dari imajinasi tanpa batas. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi ini lebih lanjutnya lagi. Simak sampai akhir ya semua. Nah, sebelum kita lanjut nih, teman-teman sudah tahu belum apa itu teks cerita fantasi? Nah, jadi teks cerita fantasi merupakan teks yang ditulis untuk menceritakan, mengilustrasikan, atau membayangkan berbagai tindakan, pengalaman, dan peristiwa yang berasal dari angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, teks cerita fantasi ini adalah jenis tulisan yang dihasilkan dari imajinasi penulisnya. Oleh sebab itu, bahwa hal-hal yang diungkapkan dalam teks fantasi adalah sesuatu yang tidak nyata atau bersifat fiktif. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di sini kita akan belajar dulu mengenai struktur dari teks cerita fantasi. Nah, untuk struktur teks cerita fantasi, itu yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah bagian di mana pengarang itu memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Bisa dibilang juga bagian orientasi ini adalah pengenalan suatu cerita. Nah, untuk struktur yang kedua itu ada konflik. Nah, konflik ini merupakan bagian di mana terjadinya permasalahan, dimulai dari awal hingga menuju ke puncak permasalahan itu sendiri. Selanjutnya, untuk struktur yang ketiga yaitu ada resolusi. Nah, resolusi ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi dalam cerita. Nah, resolusi sendiri ini merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending atau penutup dalam cerita fantasi. Nah, yang terakhir, struktur cerita teks fantasi yaitu ada ending. Nah, ending ini merupakan penutup cerita dari teks cerita fantasi. Nah, ending sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada happy ending di mana tokoh utama yaitu menang dan juga hidup bahagia. Dan yang lain yaitu ada sad ending, di mana tokoh utamanya itu tewas setelah mencapai tujuan dan sebagainya. Bisa dibilang sad ending ini adalah kisah akhir ceritanya yang sedih begitu. Setelah kita belajar mengenai struktur teks cerita fantasi, di sini kita juga harus mengetahui apa saja sih ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Maka dari itu, mari kita belajar bersama mengenai ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Nah, untuk ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi itu ada 5. Yang pertama yaitu kata ganti dan nama orang untuk sudut pandang penceritaan. Nah, misalnya menggunakan kata aku, dia, mereka, atau menggunakan nama tokoh. Kemudian yang kedua yaitu kata yang berhubungan dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, contohnya itu seperti pada kalimat setiap sore aku sering membantu ayahku menjahit di rumah setelah pulang sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu ada kata sambung untuk menandakan urutan waktu, kedatangan tokoh lain, atau perubahan latar. Nah,
Itu seperti pada kata setelah itu, tiba-tiba, sebelum, kemudian, saat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu ada kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk memulai masalah. Nah, misalnya itu pada kalimat aku kaget saat mengetahui minggu ini ayah harus menjahit 10 baju. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi yaitu menggunakan kalimat langsung atau dialog dalam cerita. Seperti pada kalimat Ana, cepat, makan dulu, kata ibu. Nanti saja bu, aku baru makan di rumah Eni tadi siang. Nah, itulah tadi ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Setelah kita mengetahui apa itu teks cerita fantasi, strukturnya, dan juga ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi, sekarang kita akan mencoba untuk menulis teks cerita fantasi. Nah, sebelum memulai menulis, kita harus tahu dulu apa langkah-langkah dari menulis teks cerita fantasi ini. Nah, untuk langkah yang pertama dalam menulis teks cerita fantasi yaitu menentukan tema atau ide cerita. Nah, langkah awal dalam menyusun teks cerita fantasi itu adalah menetapkan tema atau ide pokok. Tema ini adalah gagasan dasar atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam kisahnya. Ide cerita ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pengalaman pribadi, liburan ke tempat wisata, atau menonton film. Nah, dari pengalaman ini, penulis itu bisa mengembangkan cerita yang bersifat imajinatif. Setelah kita menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu menentukan latar cerita. Nah, latar cerita ini berfungsi untuk menjelaskan lokasi, waktu, dan suasana di mana peristiwa itu terjadi. Dalam teks cerita fantasi, latarnya itu bisa tidak terbatas pada ruang dan waktu, memberi penulis itu kebebasan dalam berimajinasi. Penentuan latar yang jelas memudahkan pembaca dalam mengikuti alur cerita. Langkah selanjutnya yaitu mendeskripsikan tokoh dan penokohan. Jadi, tokoh itu adalah orang yang berperan dalam cerita, sedangkan penokohan adalah proses memberikan sifat dan karakter kepada tokoh tersebut. Nah, deskripsi tokoh itu meliputi nama, karakter, dan peran yang dimiliki dalam cerita. Penjelasan yang mendetail ini membantu pembaca mengenali tokoh dan memahami perannya dalam alur cerita. Langkah selanjutnya yaitu menentukan sudut pandang cerita. Nah, sudut pandang ini adalah cara penulis menempatkan diri dalam narasi. Ada dua jenis sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama, di mana penulis itu terlibat langsung dalam cerita dan menggunakan kata ganti aku. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, di mana penulis berada di luar cerita dan menggunakan kata ganti dia, ia, atau mereka. Setelah menentukan sudut pandang cerita, langkah selanjutnya yaitu memberikan sentuhan fantasi. Nah, cerita fantasi ini harus mengandung elemen yang tidak biasa atau bersifat magis. Contohnya itu seperti tokoh itu bisa memiliki kekuatan super, benda bisa berbicara, atau lokasi yang hanya bisa diakses dalam mimpi. Nah, elemen fantastis ini tuh membuat cerita lebih menarik dan memperkaya daya imajinasi pembaca. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan konflik atau masalah. Nah, konflik ini merupakan elemen krusial yang menciptakan ketegangan dalam narasi. Nah, konflik ini dapat berupa pergesekan antara tokoh utama dengan tokoh lain, lingkungan, atau bahkan dirinya sendiri. Nah, masalah yang ada akan membuat narasi cerita fantasi ini lebih hidup dan menarik untuk diikuti. Setelah kita menampilkan konflik atau masalah, sekarang kita ke langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan konflik atau masalah yang tadi. Setelah konflik ini mencapai titik tertinggi, pengarang itu harus memberikan penyelesaian atau solusi atas masalah yang ada. Penyelesaian ini menandakan bahwa alur cerita itu mendekati akhir. Bagian ini juga menentukan bagaimana cerita akan diakhiri.
Apakah dengan cerita yang bahagia atau happy ending, atau yang cerita yang sedih atau sad ending begitu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menambahkan percakapan antar tokoh. Nah, dalam suatu cerita fantasi itu juga harus ada percakapan. Nah, biasanya dalam kisah fantasi ini tuh dilengkapi dengan dialog antar tokoh untuk membuat alur terasa lebih dinamis dan hidup. Nah, dialog itu ditulis dalam tanda petik ganda dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks cerita. Nah, ini adalah langkah terakhir dalam menulis teks cerita fantasi, yaitu menyisipkan amanat cerita. Amanat ini adalah pesan moral atau nilai kehidupan yang ingin disampaikan pengarang melalui kisah tersebut. Meskipun teks cerita fantasi itu bersifat imajinatif, tetap harus memiliki nilai positif yang bisa diteladani pembaca. Contohnya, ajakan untuk tidak sombong, menghormati orang tua, atau membantu sesama. Setelah kita mengetahui langkah-langkah dari menulis teks cerita fantasi, sekarang giliran kalian yang untuk menulis teks cerita fantasi kalian sendiri. Nah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai teks cerita fantasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi.